Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih di dalam suasana menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 dan per hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2026 pukul 12.49 waktu UK dan berarti di Indonesia pukul 18.49 waktu Indonesia Barat ya. Per waktu ini sudah ada update perkembangan lokasi Muktamar NU ke-35 yang mana dikabarkan mengerucut pada dua lokasi yang paling potensial, diantaranya adalah Jakarta atau Lirboyo. Di sini kita mengutip dari NU Online, diberitakan bahwa Lirboyo dan Jakarta jadi opsi terkuat lokasi Muktamar ke-35 NU. Jakarta NU Online, Jakarta. Setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar atau Konbes Nahdlatul Ulama 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah, Peloso, Kediri, Jawa Timur disepakati bahwa Muktamar ke-35 NU akan digelar pada 1 sampai 5 Agustus 2026. Meski lokasi penyelenggaraan belum ditetapkan, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Haji Amin Said Husni telah menerjunkan tim survei lokasi Muktamar ke-35 NU ke-9 pesantren di 5 provinsi yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, NTB, dan Sumatera Barat pada Sabtu hingga Ahad 4 sampai 5 Juli 2026. Seiring proses tersebut, aspirasi mengenai lokasi penyelenggaraan muktamar mulai mengerucut. Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur serta DKI Jakarta menjadi dua opsi yang paling banyak memperoleh dukungan. Dukungan menguat untuk Pondok Pesantren Lirboyo. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kepulauan Bangka Belitung, Kiai Haji Masmuni Mahatma menilai Pondok Pesantren Lirboyo memiliki akar historis, sosiologis, dan keilmuan yang kuat sehingga layak menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU. Karena untuk menyambut abad kedua dibutuhkan spiritualitas, kekuatan sosiologi jamiah, kekuatan historisitas, dan kebatinan jamiah. Maka tujuannya tidak ada yang lain, harus kembali ke pesantren, katanya kepada NU Online Senin 6 Juli 2026. Selain mengusulkan Lirboyo sebagai lokasi utama, ia juga menyarankan pembukaan muktamar digelar di Pondok Pesantren Bahlul Ulum, Tambak Beras, atau Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif Den Anyar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jadi meskipun penyelenggaraannya di Jombang, ada usulan untuk pembukaannya itu meskipun penyelenggaraannya di Lirboyo, begitu, ada usulan supaya pembukaannya itu di Jombang. Di antaranya di Ponpes Bahrul Ulum atau di Manbaul Ma'arif di Jombang ya. Mas Muni juga mempertanyakan kesiapan organisasi PWNU DKI Jakarta apabila ditunjuk sebagai tuan rumah. Nah, Jakarta sendiri punya opsi. Jadi yang paling prioritas adalah Lirboyo. Dan saya kira ini akan semakin mengerucut ke Lirboyo nih. Jakarta sendiri PW-nya saja diperpanjang sampai Juli ini, artinya kan belum definitif. Sedangkan PC-nya saja yang aktif ada kabarnya baru 2. Jadi soal SK ini belum beres ya. Ya kan tidak proporsional, ujarnya. Senada dengan itu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar 2 Sarang Rembang, Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun atau Gus Ubab juga menyarankan agar muktamar ke-35 NU diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo. Menurutnya, Lirboyo merupakan pesantren yang konsisten melahirkan kader-kader ulama dan kiai. Kalau lainnya Lirboyo silahkan saja, tapi ya rawan. Katanya dikutip NU Online dari Siniar Serambi Lirboyo, Selasa 7 Juli 2026. Roy Suryah PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Muhyiddin Ishak juga berpandangan bahwa Lirboyo merupakan tempat yang paling tepat untuk pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Menurutnya, Lirboyo menjadi wasilah terjadinya islah dengan dinamika internal PBNU yang sempat mengemuka. Menurut pendapat saya bahwa paling tepat barangkali untuk pelaksanaan muktamar ini ya Lirboyo, karena wasilah Lirboyo lah terjadi islah. Wah, betul ini. Kita satu pemikiran, betul. Nahdiyin itu yang betul-betul jujur, lurus pikirannya kan. Sementara kemarin gonjang-ganjing setelah pertemuan Lirboyo terjadi islah yang sampai hari ini kita rasakan. Memang karena islahnya di situ, ya udah lanjutkan. Artinya di situ tempat sakral untuk terjadi perbaikan, persatuan kembali gitu kan. DKI Jakarta tetap menguat. Nah, masih punya bergain di sini kan. Di sisi lain, aspirasi agar Muktamar ke-35 NU digelar di DKI Jakarta juga memperoleh dukungan luas. Sebanyak 17 PWNU menyatakan dukungannya dalam rapat virtual yang digelar pada Rabu 26 Juni 2026. Dukungan tersebut berasal dari PWNU Sumbar, Jawa Timur. Wah, bahkan PWNU Jawa Timur mendukung di Jakarta ya.
Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Aceh, Kalimantan Timur, Papua Tengah, Sulawesi Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Bengkulu, Lampung, Papua Pegunungan, dan Papua. Banyak sekali ini PW-nya ya, yang mendukung supaya lokasi di Jakarta. Tim survei lokasi Muktamar PBNU juga telah meninjau sejumlah pesantren yang diusulkan di DKI Jakarta, yakni Pondok Pesantren Al-Hamid Cipayung, Jakarta Timur, Pondok Pesantren Darul Rahman di Kebayoran Baru, Jaksel, serta Ponpes Asidikiyah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di antara ketiga lokasi tersebut, Pondok Pesantren Al-Hamid menjadi usulan yang paling mengemuka jika di Jakarta. Wakil Rais Suriah PWNU DKI Jakarta, Ki Haji Ahmad Zahari, menilai Al-Hamid memenuhi sejumlah indikator penting sebagai lokasi penyelenggaraan muktamar berskala nasional. Pertama, ya, indikatornya apa? Tempat dan aksesnya lebih mudah. Dua, Al-Hamid ini sudah pernah pengalaman menjadi tuan rumah Munas. Ketiga, Al-Hamid ini kebetulan di lokasi Jakarta. Jadi walaupun ini di Jakarta, tapi jadi perbatasan dengan Kota Depok dan Kota Bekasi. Ujarnya saat mendampingi tim survei PBNU di pesantren Al-Hamid Jakarta Timur, Jumat 3 Juli 2026. Ketua PWNU DKI Jakarta, Ki Haji Samsul Ma'arif, menegaskan bahwa yang terpenting ialah pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pada 1 hingga 5 Agustus 2026 tidak kembali mengalami penundaan. Yang penting nggak sampai diundur lagi, kata Ki Samsul Ma'arif ini ya. Kita mengajukan secara resmi tentu prioritas utama di Jakarta, tetapi ketika ada pertimbangan lain di daerah di mana saja, kita harus mendukung karena itu keputusan bersama, keputusan PBNU. Namun PWNU DKI siap apabila dipercaya menjadi tuan rumah, katanya kepada NU Online Senin 6 Juni 2026. Menurutnya, setiap wilayah memiliki hak pengajuan diri sebagai tuan rumah. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan PBNU dengan mempertimbangkan kesiapan lokasi dari berbagai aspek. Mari kita bermuktamar dengan riang gembira. Ya, ini kuncinya. Bermuktamar dengan riang gembira setelah ada konflik-konflik yang tentu saja akan melelahkan secara pikiran, mental, dan lain-lain. Ya, yang ya alhamdulillah sudah diislah di Lirboyo dan saya kira akan mengerucut di sana ya. Karena secara kesiapan organisasional nampaknya ada daerah atau PC yang belum definitif di Jakarta ya. Kita jadikan muktamar yang berkualitas dan martabat, kata Kiai Samsul Ma'arif. Ketua PWNU Lampung, Puji Raharjo, juga menilai DKI Jakarta memiliki berbagai keunggulan sebagai lokasi penyelenggaraan muktamar. Selain mudah dijangkau, Jakarta dinilai memiliki dukungan infrastruktur, transportasi publik, akomodasi, dan pesantren yang memadai. Dari berbagai pandangan yang berkembang, DKI Jakarta menjadi pilihan yang paling banyak disebut karena dinilai strategis, mudah dijangkau, lebih efisien dari sisi biaya, memiliki fasilitas transportasi dan akomodasi yang memadai, serta lebih realistis dengan waktu persiapan yang singkat, ujarnya dalam keterangan yang diterima NU Online Senin 29 Juni 2026. Nah, dan teman-teman, menariknya adalah bahwa saya sendiri mendapatkan apa namanya, satu file PDF yang isinya itu hasil review lokasi muktamar khususnya itu di Lirboyo. Sebentar ya, saya cari nanti kita buka bareng, cermati bareng, sehingga kalau melihat dari selebaran tersebut, PDF tersebut, ya menggambarkan bahwa nampaknya Lirboyo yang memang lebih siap dan kemungkinan besar dijadikan lokasi muktamar. Nah, ada rilis mengenai survei kelayakan hasil tempat, khususnya saya mendapatkan yang hanya yang di Lirboyo ya. Mari kita bagi di sini. Nah, ini dia. Saya mendapatkan dari grup-grup NU. Bentar, mana nih? Nah, survei kelayakan tempat muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, akses transportasi, area parkir, kesediaan ruang sidang, ketersediaan akomodasi, ketersediaan fasilitas di luar pesantren. Ini ya, berdasarkan hasil survei kelayakan yang komprehensif, salah satu pesantren salaf terbesar di Indonesia ini memiliki kesiapan infrastruktur yang sangat matang, mulai dari aksesibilitas, ruang sidang, hingga fasilitas akomodasi yang memadai untuk menyambut ribuan delegasi dari seluruh penjuru negeri. Ini sekali lagi hasil laporan ya.
Saya tidak tahu ini official atau tidak, tetapi nampaknya ini official dari, hasil survei ya, yang nanti ada konklusinya. Lirboyo dinilai sangat layak dan siap menjadi tuan rumah gelaran akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai data detail kelayakan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai lokasi Muktamar ke-35 NU. Ini mengenai akses transportasi ya, strategis dan lancar. Pesantren Lirboyo didukung oleh berbagai pilihan moda transportasi modern yang memudahkan mobilisasi para peserta muktamar. Jalur udaranya itu bisa lewat Bandara Internasional Doho ya, sahabat-sahabat para muktamirin dan muktamir out ya, yang mau berangkat pakai moda pesawat terbang itu bisa landing nanti di Bandara Internasional Doho. Penerbangan setiap Senin, Rabu, Jumat. Hanya tersedia rute dari Jakarta tapi ya. Ini hanya ada dari Jakarta nih. Kalau yang dari Papua, dari mana-mana nampaknya harus dari Surabaya ini, bandara internasionalnya ya. Jarak tempuhnya 15 km dari Bandara Internasional Doho, Super Airjet, rute langsung, perjalanan normal 25 menit, maksudnya ini nampaknya dari Jakarta deh. Kondisi jalan baik, maksudnya dari bandara ya, internasional ke Pesantren Lirboyo. Kondisi jalan baik, tingkat kemacetannya rendah. Kemudian, moda transportasi udara lainnya itu melalui Bandara Juanda, penerbangan setiap hari melayani semua rute penerbangan, jarak tempuh 126 km, cukup jauh karena ini posisinya di Surabaya ya, sementara Doho ini kalau nggak salah di Kediri. Jarak tempuh 126 km, perjalanan 2 jam 31 menit tanpa macet, kondisi jalan baik, via tol, tingkat kemacetan rendah. Akses transportasi yang strategis dan lancar, jalur daratnya ini ya dari stasiun Kediri kalau pakai kereta, sana dekat. Nah, ini dekat terminal. Akses stasiun dan terminalnya cuma dekat ya, hanya berjarak 1,5 km, 5 menit perjalanan mobil, sedangkan stasiun kereta Kota Kediri jaraknya cuma 4,6 km, 14 menit perjalanan normal. Sementara kalau bawa kendaraan pribadi pakai mobil, ada konektivitas jalan tol melalui gerbang tol Nganjuk via Banyakan, jarak tempuh 33,6 km, perjalanan 2 jam 24 menit tanpa macet, gerbang tol Nganjuk via Prambon, jarak tempuh 39,8 km, gerbang tol Kertosono, jarak tempuh 49 km dari gate tol ke Pondok Pesantren. Kapasitas area parkirnya luas, bisa menampung formasi 3 baris bus yang mampu menampung hingga 105 bus. Area tersebut juga dapat dialihkan untuk memuat hingga 234 mobil pribadi. Ya. Ini ada opsi tambahan tempat parkirnya juga disediakan. Nah ini dari segi denahnya seperti ini ya. Nah ini jalan Sarjo, ini area parkirnya 150 meter persegi. Ini aula pembukaan, masjid, pusat, penginapan VIP, VVIP di sini, MCK, penginapan peserta, MCK ya. Saya kira MCK-nya memang harus banyak dalam kondisi ini. Ya, nah ini drone view Lirboyo dari sini ada parkir banyak sekali bus tuh. Kita bisa hitung ada berapa ini, puluhan ya. Kalau mobil pribadi sampai 234. Ketersediaan ruang sidang yang representatif. Ya, ruang sidangnya tersedia. Ada aulanya 2, kemudian ruang sidangnya terbagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk ruang sidang, komisi-komisi, Basul Masail, kemudian sekretariat, media center, registrasi, kemudian penyediaan sound system, proyektor dan lain-lain. Nah ini ketersediaan ruang-ruangnya karena memang Lirboyo sering dijadikan event Nahdlatul Ulama dan event-event pesantren yang berskala nasional ya, skala besar. Fasilitas akomodasi internal dan eksternal yang mumpuni, akomodasi VIP disediakan untuk mustasyar, suriah dan lain-lain. Akomodasi peserta biasa dan panitia, ini muktamirin ya, muktamir out, ya, silakan mencari tempat di luar yang disediakan, saya kira begitu ya. Gedung yayasan, ballroom VIP, ada sound system, AC dan tentu saja lighting. Kamar VIP lantai 1, 2 dan 3 berisi total sekitar 27 ruang. Lantai 1 4 ruang, lantai 2 12 ruang, lantai 3 11 ruang. Fasilitasnya ada AC dan kamar mandi. Lokalnya di Gedung Nahdoh dan Rusunawa ada 74 ruang kelas, lantai 1 sampai lantai 4. Yang totalnya ini banyak sekali ini ya, 70 lebih ruangan berarti ini. Rusunawa ada 4 kamar di Rusunawa baru, 20 pintu MCK baru. Nah ini MCK sekali lagi itu air
kita kemana-mana pergi, apa namanya, untuk sekedar bersinggah sekalipun, pasti yang diperhitungin itu airnya nanti. Ya, MCK ya. 5 kamar mandi di 5 kamar di Rusunawa Lama, 18 pintu MCK Lama. Gedung An-Nawawi ini ada di sebelah selatan 74 ruang kelas, sebelah utara 28 ruang kelas. Semuanya ada 4 lantai. Fasilitas MCK 40 pintu. Wah, menarik ya. Fasilitas akomodasi internal dan eksternal mumpuni juga, sanitasi dan fasilitas MCK. Hotel pendukung di luar pesantren. Nah, ini Mutamir out nih. Kalau mau ikut ke sana nginep-nginep di hotel, terdapat beberapa fasilitas hotel terdekat dengan kapasitas total ratusan kamar seperti Grand Surya. Nah, ini jaraknya 3,8 kilometer yang punya 168 kamar. Hotel Merdeka 3,4 kilometer jarak dari lokasi utamanya di Pesantren Lirboyo ya, ada 58 kamar. Hotel Insumo 3,1 kilometer 56 kamar, dan Lotus 2,5 kilometer ada 50 kamar. Di total berarti ada sekitar 250 lebih kamar ya, hampir 300 lah, itu ya, 300-an berarti kamar tersedia di sana. Keamanan modern, kemudian juga layanan kesehatan darurat, ada 4 rumah sakit di wilayah Pesantren Lirboyo. So kalau ada kejadian darurat berkaitan dengan kesehatan itu dekat lah, jaraknya sekitar 4 kilometer ya, paling jauh 4,5 kilometer. Konklusi kesimpulannya, dengan seluruh kesiapan data teknis tersebut, Pondok Pesantren Lirboyo tidak hanya menawarkan nilai historis dan spiritual yang kental bagi warga Nahdien, namun juga membuktikan diri memiliki kelayakan fasilitas berstandar tinggi yang menjamin kenyamanan, kelancaran, dan kesuksesan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Begitu ya teman-teman. So, saya kira dari rilis tersebut, PDF yang tersebar ini ya semacam mengerucut ke Lirboyo, tetapi kalau ternyata nanti ada plot twist ya wallahu alam. Mari kita tunggu saja pengumuman resminya di mana, kendati ya hasil surveinya sih begitu yang sudah matang ini diantaranya di Lirboyo, dan opsi lainnya yang sama kuat adalah di Jakarta. Menurut teman-teman mana nih paling siap dan paling layak jadi tempat Muktamar NU ke-35? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.